gitu. Bahkan rata-rata orang yang toksik itu biasanya korban dari orang toksik sebelumnya gitu. Oke. Nular ya, Iya. seperti kata dulu waktu ada film Joker Pak, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Iya, betul. Katanya gitu. Iya, Untung nggak semua orang yang habis ditoksikin dan jadi badut ya. Iya. Agak repot jadi agak Wah, berwarna-warni repot. kayak kita di jalan ya. Ada keinginan untuk mengontrol secara berlebihan gitu, kayak kamu kemana, udah makan apa, sama siapa, pergi sama siapa, seperti itu kok. Kangen band. Kangen Kamu di mana Kamu dengan di mana? siapa Iya. semalam berbuat Buat apa? Betul. Sudah terlalu melebihi batas ya sebagai seorang suami dan dikomunikasikan. Yang pertama Kamu berubah, dikomunikasikan. Mas. Iya. It's my, My dream. dream. Kok bisa barengan kita? Hello friends, kembali lagi di Friends Talk Podcast. This is what friends are for. Aduh, hampir lupa tagline sendiri ya. Iya, saking sudah 70 tahun kita nggak tahu ya. Enggak nyampe segitu umurnya, Nggak Pak. sampai gitu umurnya. Saya masih muda, Iya, masih dan 15 kebetulan 15 saya. ya, Kebetulan. saya 13 ya. Sisanya ya. Jangan. Ngalung amit-amit ya. Oke, dari apa sih kita di season kedua? Masuk Ya. season kedua kita ya. Masuk season kedua. Setelah sekian lama kita hiatus hiatus. karena sudah tidak ada lagi yang mau datang ke sini ya. Iya. Ya, kayak memang obrolannya asik tapi muka-muka presenternya agak kurang ya. Iya, muka Jadi- presenternya yang kurang meyakinkan para Iya. penonton gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Karena kita yang pasti di hari ini kita punya Kanana. Kak Nana. Kanana biasanya kan Kak Nunu ya. Iya kan? Iya, iya. Ning. Ya kan Nana nggak bawa keyboard gitu. Biasanya kan Kak Nunu. Nah. Iya. Ini Kanana. Iya. Sekarang kita bakal Sebagai- bernyanyi ya. Iya, bakal bernyanyi. Oh, bukan, enggak. Enggak. Podcast kita ya. Iya. Jadi Kanana ini sebagai psikolog klinis di Friends Mental Health Support ya. Dan juga kalau misalnya teman-teman yang mau konseling di Friends untuk kesehatan mental, nah nanti bareng sama Kanana. Nah, ketemunya sama kakak Konselingnya. cantik ini nih. Ketemu sama kakak cantik ini. Enggak, bukan nama kita ya. Bukan sama kita. Aman kita Tenang aman. aja, tenang aja, tenang. Kita host doang, Iya. memandu acara. Jangan takut. Pokoknya nanti Iya. konseling tidak akan ketemu sama kita. Iya, iya. Kita Iya. paling jaga pagar kita ya. Iya. Sama jaga parkir kita. Benar. Ntar Kan motornya biar nanti nggak kalau hilang. yang kesehatan mental konseling sama kita makin terganggu jiwa. Makin pusing yang ada. Makin ya pusing kan? yang ada. Ya tapi Iya. ngomong-ngomong kita setnya sekarang baru Pak. Oh iya Pak. Udah bener, semakin Pak. bersih. Dulu Bener. tembok kita kan hitam ya. Ah, Nah ini kita gosok sampai putih sekarang ya. Iya, iya. Kebetulan tembok kita kasih MS Glow kebetulan. Iya. Iya, Makanya iya. dari itu kita hiatus dari season pertama season kedua ya. Bener, nunggu temboknya putih dulu. Iya betul. Oke. Dan yang pasti di episode kali ini kita ini bakal ngomongin tentang toxic relationship. Asik. Woi. Sungguh anak muda ya. Sungguh anak muda sekali. Ini kan biasanya banyak yang lagi galau-galau. Benar. Biasa Jadi ini pasang-pasang status galau. Betul. Nge-tweet galau ya Benar. kan. Pusing sama pasangannya. Iya. Sekarang kita bahas nih. Jadi kalau misalnya bisa diartikan relationship itu kan adalah hubungan. Hubungan Betul. Toxic itu racun. racun. Iya. Berarti hubungan racun. Hubungan racun. Iya. Di tangan kananmu, madu Madu di tangan kirimu. Iya. Kita bakal ngobrolin tentang dampak toxic relationship terhadap kesehatan mental. Nah, Iya kan? ngomong-ngomong soal relationship. Iya. Kan gitu kalau bridging-bridging. Kan kita udah ngomong dari tadi. Oh, dari tadi udah ngomong ya? Iya, udah ngomong. Iya, 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 Iya. iya. Nah, jadi kita mau pertama kali kita mau tanyakan ini adalah Iya. dasarnya dulu nih. Itu Oke. apa yang dimaksud dengan toxic relationship itu tuh? Nah, Itu jadi tuh apa? Apakah ini kan karena toxic itu racun apa kita berpasangan dengan ular kobra gitu ya? Ada racunnya apa gimana gitu? Iya, menurut Kanana Mohon gimana? dijelaskan kepada penonton sekalian ini apa gitu. Oke, jadi tes toxic relationship atau hubungan racun itu tadi kalau di Indonesia kan gitu ya. Jadi hubungan antara individu yang dimana tidak saling mendukung satu sama lain dalam hubungan tersebut gitu. Jadi adanya persaingan, adanya konflik. Jadi lebih banyak hal negatifnya dibandingkan hal positifnya dalam hubungan tersebut gitu. Jadi di toxic relationship ini tidak hanya terjadi pada hubungan pacaran nih, tapi bisa juga di hubungan keluarga, Ya. pertemanan, teman kantor gitu. Pokoknya Bahkan mungkin di sosial media kan. betul, teman Iya. ya, betul ya, sosial media juga sekarang kan menjadi hal yang sangat lumrah ya, dalam artian sangat dekat dengan remaja kita gitu kan. Nah itu juga bisa terjadi tuh di sosial media gitu. Iya. Berarti sebenarnya bukan relationship sebagai hubungan pacar atau berpasangan gitu Tidak ya? hanya melulu soal
pasangan gitu, tapi juga Pertemanan pertemanan juga. Oke. Pertemanan kan banyak teman yang toksik. Iya, Iya. betul. kan? Lingkunganku toksik banget nih. Iya. Hah, Wah. itu kata anak sekarang tuh ya kan. Jadi Keluarga juga tagline gitu sekarang ya. jangan salah, keluarga juga ada yang toksik juga. Betul. Ya kan, antar saudara mungkin saling jelekin. Betul, ada yang sering minjem duit. Wah, Itu biasa biasa. tuh. Tiba-tiba udah lama nggak datang, tiba-tiba datang datang. namu, ya kan gosok-gosok Iya, betul. paha. Gosok-gosok Aduh. paha. Kata pembukanya adalah jadi gini. itu. Ah, itu biasanya Gitu. gitu tuh. Iya. Kata Iya, pembukanya iya. tuh gitu ya. Prolog benar-benar. biasanya kalau minjem duit adalah jadi gini. Jadi gini. Titik. Iya. Tergantung permasalahannya apa. Iya, Entah habis judi bola, ya kan. Iya, Atau yang iya, lain iya. biasanya gitu. Jadi menyakup semuanya ya. Ya. Iya. Segala hubungan antar manusia itu Betul. bisa masuk dalam toxic relationship ya. Relationship. Betul. Mungkin kalau di sosial media itu masuknya ke ini ya, mungkin ya kan Ana ya. Kayak komen-komen yang Betul, toksik kayak gitu betul. kan. Lebih kayak komen-komen yang negatif, kayak misalnya kita posting apa terus kayak apa kok mungkin yang lebih ke, mungkin itu kalau lebih ke body shaming ya. Iya. Kok kamu gemuk banget sih sekarang? Mm-mm. Kayak gitu kan. Tapi ada orang yang emang dia komen itu selalu negatif. Ya. Gitu. Ke postingannya siapapun dia mengkomen itu dengan negatif, gitu. Atau dia malah ujar kebencian gitu. Jadi kayak Nah, posting-posting hal-hal negatif gitu, betul. membuat orang jadi kayak bergabung nih untuk sama-sama membentuk Ya, membentuk opini. betul, Iya. menggiring opini yang kita belum tentu tahu ini bener atau enggak opininya gitu. Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu nih kan Nana. Mm-mm. Apa sih itu korban dari toxic relationship? Oke. Korbannya nih. Korbannya ini adalah orang yang merasakan dampak negatif dari hubungan tersebut Oke. gitu. Jadi biasanya korban-korban ini adalah orang yang merasakan paling tidak bahagia dalam hubungan tersebut, merasa paling tersakiti gitu. Bahkan kadang ada istilahnya paling ngebatin gitu di antara hubungan itu yang disebut dengan korbannya gitu. Biasanya korban-korban ini merasa bahwa terlalu terpojokkan gitu di dalam suatu hubungan, merasa sangat tidak didukung oleh individunya atau teman-temannya gitu. Jadi itu adalah korbannya. Jadi orangnya paling merasakan dampak negatif dari hubungan tersebut gitu. Bapak pernah toxic relationship nggak? Pernah menjalani nggak nih? Saya yang toksik kayaknya ya. Gitu Tapi ya? biasanya kalau anak Tapi sekarang kelihatan, tuh kan Pak. kayak gini, kalau dalam lingkungannya bilang, ih lingkungan gue toksik banget nih, circle gue toksik banget, gue cabut gitu. Nah. Masalahnya adalah dia bilang teman-temannya toksik, teman-temannya bilang Biar dia toksik. toksik. Nah. Ini siapa yang meracuni siapa? Jadi jadinya? siapa yang toxic? Makanya ini? tadi kita tanya, sebenarnya siapa sih korbannya ini? Nah, Tapi kalau dua-duanya toksik, dua-duanya bisa jadi korban juga sebenarnya ya. Benar. Betul. Tapi kan sebenarnya masing-masing harus menyadari nih siapa sebenarnya yang merasa paling tidak diuntungkan di Merasa antara paling jago dan paling kuat ya, Iya. seperti kata Iya. Sherina. Ya. Oh gitu, ya. Gitu. Oke, dan untuk dampak dari toxic relationship nih kan Nana, untuk ke kesehatan mental yang mengalaminya Oke. atau korban dari toxic Korban relationship ini. Iya. Jadi korban ini biasanya mengalami harga diri yang rendah gitu. Jadi pemalu, merasa selalu bersalah. Oke. Pada akhirnya perasaan-perasaan itu muncul jadi rasa tidak aman, cemas. Ya. Nah, nanti itu bahkan berkembang bisa menjadi kayak stres, depresi gitu. Bahkan bisa berkembang menjadi gangguan psikologis lainnya gitu. Oke. Mungkin awalnya dia merasa harga dirinya rendah dulu kayak pemalu, takut, merasa putus asa, cemas, tidak aman, lalu berkembang menjadi stres, menarik diri dari lingkungannya, Iya. akhirnya menjadi depresi gitu. Nah, Oke. depresi ini kalau berkembang lagi berlanjut-lanjut bisa jadi percobaan bunuh diri dan lain Iya, sebagainya iya, gitu. betul. Karena itu tadi ya, karena didukung sama lingkungan-lingkungan yang ternyata membuat dia jadi toksik. Kalau anak sekarang namanya ditoksikin, Pak. Ditoksikin. Ada sebuah kata kerja baru Iya, kan iya, iya. ditoksikin. Ditoksikin. Nah, kalau Ini Indonesia kan setelah, ditambahin semua ya. Iya, Ya. benar. Iya. Ini setelah istilah dighostingin lewat ya. Ya. Sekarang ada muncul baru nih, ditoksikin. betul. Iya, ditoksikin. Ditoksikin. Oke. Tapi kalau untuk yang mengalami toxic nih kayak mengalami toxic relationship maupun itu di pasangan, di pertemanan, di kantor atau di keluarga gitu. Nah, dampaknya nih apakah dia bisa nggak dia jadi orang yang toxic juga? Bisa jadi gitu. Bahkan rata-rata orang yang toksik itu biasanya korban dari orang toksik sebelumnya gitu. Oke. Nular ya. Iya, jadi kayak misalkan ada Jadi niat efek untuk domino nih ya. betul. Jadi bisa ada keinginan untuk membalas dendam gitu. Aku kok diperlakukan gini terus ya gitu. Iya, Ketika iya. dia ketemu orang yang dia rasa bisa di bawah dia gitu ibaratnya tidak. Jadi dia merasa dirinya dominan, dia bisa melakukan keinginan untuk
menguasai gitu, ingin melakukan persaingan terhadap orang yang Balas lebih. dendam. Iya, jatuhnya gitu. Ketika jadi memang itu tidak dendaman. selesai, iya, jadinya iya. pendendam gitu. Revenge. Revenge. Seperti kata dulu waktu ada film Joker, Pak, yang Iya. paling baru. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Iya. Iya, betul. Katanya gitu. Betul sekali. Iya, iya, iya. Untung nggak semua orang yang habis ditoksikin dandan jadi badut ya. Iya. Agak repot jadi agak Wah, berwarna-warni repot. kayak kita di jalan Iya, ya. iya, iya, iya. Nah, kalau untuk toxic relationship sendiri nih kan, Nana, ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya biasanya Ini dari global ya, Kak? Iya betul. Dari- Biasanya ingin selalu mendominasi gitu. Iya. Itu ciri apa namanya umumnya gitu. Lalu kemudian ada keinginan untuk menyakiti. Menyakiti dia secara nggak langsung, sebenarnya dia nggak sadar nih bahwa dia tuh ternyata menyakiti orang Oke, lain. mungkin kalau di pasangan tuh KDRT mungkin kayak. Bisa Kalau di jadi rumah tangga ya, sorry rumah ya. tangga. Ini betul. ciri-ciri untuk yang pelaku toksiknya ya. Iya, pelaku Oke. toksiknya. Lalu kemudian kayak ada keinginan untuk mengontrol secara berlebihan gitu, kayak kamu kemana, udah makan apa, sama siapa, pergi sama siapa, seperti itu kok. Kangen band. Kangen. Kamu di mana Kamu dengan di mana? siapa Iya. semalam berbuat Buat apa? Betul, Iya, persis. benar. Babang seperti lagu tampan, itu. tolong. Jadi kangen bang ini adalah toxic sebenarnya. Iya. Ya, kayak gitulah ya frasenya Iya, kurang benar lebih berarti gitu, ya. betul, Iya, betul. Iya, iya, iya. Itu tuh jatuhnya kan dia mengontrol, Betul. ingin menguasai sih. Posesif sebenarnya. Betul, posesif. Jatuhnya ke situ. Tapi over posesif ya, Kak ya. Betul. Jadinya Oke. kayak kok tidak diberi kebebasan nih pasangannya, kan jadi Iya. tidak merasa didukung Betul, pasangannya. betul. Jadi menyayangi yang berlebihan. Iya, Menguasai kan semua yang berlebihan kan nggak boleh ya Pak ya. Betul. Nggak baik. Jadi jatuhnya bukan menyayangi tapi menguasai jatuhnya. Betul. Menguasai. Iya. Iya, ini iya. juga terjadi di pertemanan loh. Kadang kan kalau Iya. misalkan si A pergi sama siapa gitu, kamu pergi sama dia sih, nggak pergi sama aku gitu. Jadi Nah, Bukan CS gua loh. iya Aku gitu. bestimu. Bestie, Ah, bener. bestie. Benar perbesti-bestian ini juga Iya. salah satu ciri-ciri toksik berarti ya. Sepertinya gitu Jadi nih. pengkotak-kotakan ya. Betul. Udah nggak besti lagi nih Udah kita nggak sis. besti. Asik. Apalagi kalau udah ngerasa nggak sama nih, misalnya temen-temennya udah punya pasangan, dia belum, wah udah nggak bestie nih kita nih. Nggak besti berarti. Saya nggak besti sama kalian semua di sini ya. Nggak besti saya. karena kita nggak pernah nongkrong ya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oh Oke. gitu. Iya. Nah, kalau untuk dari Kanana nih, tips-tips cara mengatasi toxic relationship. Kak. Oke. Cara mengatasinya. Kalau untuk pasangan ya, Ya. kan kita mengenal istilah PDKT gitu ya. Nah, ini tuh kenapa sih ada PDKT gitu? Nah, ada tujuannya sebenarnya kan. Oke. Di sana kita mengenal nih pasangan kita gimana, kepribadiannya gimana gitu. Iya. Itu yang akan nantinya preventif gitu, mengurangi munculnya toxic relationship ini gitu, dengan Oke. kita tahu pasangan kita, karakter dia bagaimana, Ya. bagaimana dia mengelola emosinya. Nah, di Bibit situ- bobot bebet ya. Iya, Nah, betul gitu. Jadi di situ kita bisa mengontrol nih untuk bisa, oh ini kira-kira bisa nggak ya menjalin hubungan dengan orang ini, mungkin Iya. nggak akan menjalin hubungan yang sehat dengan orang ini Iya. gitu. Dan juga sebenarnya menyadari bahwa oh ternyata dia ada bibit toksiknya ya gitu. Karena Oke. ternyata nih orang ini membawa aura negatif nih di lingkungan pertemanan, misalnya gitu di Iya. pertemanan. Ada baiknya untuk dikomunikasikan, diberi saran dan segala macamnya gitu. Oke. Tapi biasanya gini Kak, kalau aku lihat nih dan pernah baca juga, biasanya orang-orang yang toksik ini cenderung manipulatif. Iya. Di awal-awal kita nggak tahu nih, dia baik-baik aja, tapi semakin kita deket, loh kok ternyata begindang jadinya. Baru gitu. kelihatan aslinya. Baru gitu kelihatan ya. aslinya. Dan apalagi ini kalau sudah terjadi di hubungan perpasangan, bisa pacaran gitu ya. Iya. Awal PDKT, cowok-cowok PDKT kan, Betul. kalau ada maunya semua dilakukan ya kan. Betul. Di awal-awal. Iya di awal-awal karena ada maunya. Betul. Ya. Iya. Hai Anda cowok-cowok. Tolong Ya. Anda ya. Saya juga sih. Kalau tadi kayak Kanana bilang ya kan, pas PDKT itu adalah waktu kita buat saling mengenali satu betul. sama lain ya kan. Nah setelah gitu PDKT, jadian, pas pacaran mungkin nih Kak. Muncul kan? nih, ya. Pas pacaran mungkin muncul mungkin seperempatnya Kak ya. Mhm. Perempatnya dari toksiknya nih. Bibit-bibitnya lah. Iya. Bibit- Tunas-tunas Bibit-bibitnya. toksiknya kelihatan. Nah, mungkin dia yang orang yang bisa ngendalin emosi tapi Mhm. yang masih nggak ngelampiasin ke pacarnya, misalnya ke ceweknya Ceweknya. misalnya gitu. Kalau yang toksik cowoknya misalnya gitu ya, Mhm. gitu. Nah udah gitu karena bucin ya kan, karena budak cinta nih, Betul. ceweknya akhirnya meningkatlah ke jenjang pernikahan. Oke. Nah di pernikahan inilah baru terjadilah KDRT ya kan, karena sudah terikat dan sudah merasa benar-benar memiliki banget. Mhm. Nah jadi pas yang si Om Toksik ini, Om Toksik, Om toksik. Om Toksik. Kita sebut saja Om Kita toksik sebut ya. saja Om Iya, Toksik Oke, ya. oke. Iya. Jadi Om Toksik ini akhirnya begitu dia
mengeluarkan emosinya ya jadi ringan tangan. Jadi Bukan gampang ini bukan emosi suka jadi- membantu ya. Iya, iya. Ringan tangan Iya, bukan ringan. suka membantu. Iya, iya, iya. Ringan tangan dalam arti negatif. Betul. Ya kan dikira istrinya samsak ya. Iya, kungfu Iya. gitu kan, taekwondo. Jadi gitu. tiba-tiba jadi atlet Smackdown. Nah, itu kira-kira gimana sih Kak ngatasinnya Kak? Sebenarnya perlu disadari dulu Iya. bahwa ini karena kan banyak orang yang nggak menyadari. Betul. Nah, toxic relationship ini ya mirip-mirip sama bucin itu tadi kayak Iya. karena udah cinta nih, aku udah cinta jadi aku harus memberikan segalanya gitu. Nah, itu perlu disadari dulu bahwa bener nggak nih aku dalam hubungan yang sehat atau jangan-jangan nih nggak sehat nih hubunganku. Karena proses menyadari itu kadang terlambat gitu. Udah Oke. KDRT dulu, udah digebukin dulu baru sadar. Padahal sebenarnya di awal-awal pun bibitnya kelihatan ya. Bener gitu. Karena dibutakan cinta iya, itu ya. tadi Benar-benar. karena bucin itu tadi akhirnya Iya, nggak iya. nampak nih semua kayak wah gelap lah semua gitu kan. Nah, Betul. akhirnya proses menyadari itu yang penting. Iya. Menyadari dulu lalu kemudian mengakui bahwa oh iya nih pasangan saya toksik. Karena kadang Oke. proses mengakui dan menerima bahwa pasangan toksik itu juga tidak mudah kan. Karena kan itu ibaratnya jadi aib ya, apalagi kalau sudah menikah gitu bahwa saya memilih pasangan yang salah nih ternyata gitu dan prosesnya pun nantinya bisa ke perceraian dan segala macamnya gitu. Betul. Nah, itu proses menerima bahwa pasangan saya adalah orang yang toksik itu juga ada prosesnya sendiri. Lalu Ya. kemudian kita coba komunikasikan ke pasangannya bahwa kok saya rasa kamu sudah terlalu melebihi batas ya sebagai Ya. seorang suami dan dikomunikasikan. Yang pertama Kamu berubah, dikomunikasikan. Mas. Iya. It's my, My dream. dream. Kok bisa barengan kita? Iya iya iya. Apa nontonnya barengan ya? Iya, kebetulan Iya, iya. kalau Nobar kanan kita. lihat saya kan Reza Rahadian ya Waduh. kebetulan. Iya. Iya. Kamu my dream Mas. Bukan gitu. Kamu my dream mas my adventure. Bukan beda lagi tuh. Iya. Gitu. Iya, oke. Lalu kemudian dikomunikasi ketika semua hal sudah dilakukan gitu ya, ibaratnya dikomunikasikan udah, ternyata masih belum ada perubahan, mungkin sudah saatnya untuk minta pertolongan pada Oke. ahlinya gitu. Oke. Mungkin akan bisa membantu lah ketika ada pihak lain yang ikut terlibat dalam hubungan tersebut gitu. Tapi tetap dikomunikasikan ya ketika kita ingin minta bantuan profesional Iya, gitu. iya, iya. Nah memang yang jadi permasalahan juga kadang-kadang orang yang terjebak di toxic relationship ini dia tidak sadar kalau sedang terjebak biasanya. Betul. Bahkan orang sekelilingnya pun udah nyadar tapi dianya masih terkurung aja gitu. Iya. Jadi kayak nganggapnya enggak kok dia sebenarnya orangnya baik. Iya. Padahal di bagian-bagian tubuh udah ada yang biru-biru. Mohon maaf ya. Masih ditutupin aja. Iya, masih merasa oh enggak dia orangnya sebenarnya baik kok gitu. Nah, aku tuh pernah baca-baca ada salah satu sindrom namanya Stockholm Syndrome. Iya. Jadi Stockholm Syndrome itu merasa apa ya kesalahan respon emosional katanya. Oke. Pokoknya si Stockholm Syndrome ini awalnya ditemukan saat ada terjadi perampokan bank tahun 70-an kayaknya. Nah, Oke. itu jadi si Sandranya itu Ya. merasa empati sama penyandranya. Oh, Sama si penjahatnya gitu. Nah, ini katanya timbul karena rasa respon emosional yang salah karena kan kalau kita dikurung terus itu kan terbatas kan. Iya. Nah, sekalinya dibaikin jadi kelihatan si orang yang jahat ini jadi baik banget gitu. Oke. Nah, si kejadian Stockholm Syndrome ini jadinya waktu di persidangan malah dia dibelain. Gitu. Jadi Iya. merasa si Sandra-sandranya ini empati sama penjahatnya gitu. Nah, Oke. jadi kalau aku baca-baca ini ada hubungannya sama si toxic relationship ini. Jadi Iya, karena iya. kebanyakan terkungkung sedikit terus giliran misalnya cowoknya yang awalnya biasanya suka ngatur-ngatur, menguasai segala macam, Mm-mm. habis itu jadi baik terus ceweknya langsung luluh gitu. Stockholm Kayak, Syndrome. tuh kan benar dia baik. Baik. Iya sebenarnya dia tuh orangnya baik Nggak kok. jahat-jahat Terus banget kenapa saya gini? kok. Gitu deh. Kamu gini ya. Mohon maaf terlalu menghayati. Iya, menghayati Iya. peran ya Bapak Ya, jadi ya. kayak jadi ya itu yang membutakan tuh kadang-kadang kayak gitu kan jadi abu-abu gitu sebenarnya. Jadi, Oke. itu ada istilah-istilah itulah. Stockholm gitu. Syndrome ya. Stockholm Syndrome. Iya. Oke. Nah, sekarang untuk cara menghadapi nih Kak, Oke. kan Nana. Cara menghadapi orang toksik ini, Si Om Toksik yang kita si maksud om tadi toksik nih. ini atau tante toksik ini bagaimana cara menghadapinya? Di secara global ya, maksudnya Iya, dari secara global. pertemanan, dari keluarga dan pasangan gitu. Balik lagi ke tadi yang saya bilang bahwa kita menyadari dulu bahwa teman kita ini toksik nggak. Dia ini gimana sih memberi banyak keuntungan nggak atau hanya benefitnya hanya bikin sedih, hanya bikin tertekan, hanya bikin malu. Nah gitu, menyadari dulu pertama bahwa ini ada nih, aware dulu bahwa ada hubungan yang salah di antara Iya. pertemanan ini, pasangan ini dan segala macamnya. Lalu kemudian kita berhak loh untuk memutuskan kita mau berteman atau melanjutkan atau tidak gitu. Pada akhirnya yang bisa kita lakukan ketika memang dikomunikasikan sudah, kita menyadari sudah, tapi ternyata tidak ada perubahan nih dari pasangannya, kita berhak kok untuk
pergi meninggalkan orang tersebut gitu. Jadi pengabaian, Oke, jadi diabaikan orang pengabaian. tersebut gitu. Cabut aja lah gue. Iya. Nggak asik Nah. lagi nih. Gila. Tapi kadang orang sulit loh untuk membuat keputusan untuk pergi meninggalkan si toxic person ini gitu. Nah, mungkin karena Stockholm Syndrome tadi. Iya, itu tadi gitu. Iya, Karena mungkin ya. kadang merasa kayak wah ini kasihan juga nih orang gitu Iya. kan. Iya, karena biasanya- masa lalunya dan segala macamnya. Biasanya sih gitu. yang pelaku-pelaku om toksik ini biasanya punya masa lalu yang sesuatu lah di belakangnya. Betul. Gitu. Iya, Jadi iya, ngeliat, iya dulu tuh dia sebenarnya gini, Iya. kamu tuh nggak Iya. tahu. Dulu dia kayak gitu gara-gara kayak dia tuh sebenarnya dulu kayak gini. Ini. Sedih tahu ceritanya dia tuh gini. Jadi kayak adalah timbul Betul, kayak gitu-gitu kayak, ya kan. kompensasi bahwa oh enggak dia enggak apa-apa kok. Iya. Kita maklumin lah gitu. Tapi kan permakluman itu tetap boleh ada. Iya. Cuman ketika memang hal negatif terus-menerus yang diberikan kan akhirnya capek sendiri ya. Benar, Dan keputusan benar, untuk benar. meninggalkan itu bisa aja boleh dilakukan gitu. Boleh dilakukan. Iya. Kadang sampai merasa cuma dia yang bisa sama si pasangan ini gitu. Iya. Cuma aku yang bisa ngerubah dia Betul. gitu. Nah, Cuman aku yang bisa enak. sindrom hero itu tadi ya. Jadi merasa Kebetulan aku pawang ya. Oh, oke, Iya. baik. Pacarannya sama ular kebetulan. Beneran tadi bener berarti ya definisinya ya. Bener. Oh, ya. Ngapain kita ngobrolin dari ini? Ya saya bercanda tadi bener definisinya ya. Ternyata definisi. Iya. Oke. Oke. Nah, sekarang mungkin yang kita pengen tanya ini ke Nana, bisa nggak sih sebenarnya si toxic ini berubah? Balik lagi Gitu. sebenarnya gini, bisa berubah enggaknya tergantung dia mau berubah atau enggak gitu. Oke. Dia menyadari enggak? Karena sekali lagi ya proses menyadari itu tidak mudah. Ya. Nah, dia menyadari nggak bahwa dirinya toksik gitu. Ketika dia menyadari bahwa oh ternyata nggak banyak yang suka sama aku gitu. Oh ternyata aku menimbulkan efek segini rupa ya terhadap lingkunganku. Nah, ketika dia mau untuk berubah, bisa saja terjadi perubahan. Ya, gitu. Cuman ya, kan ya. kita tidak tahu seberapa besar perubahan yang terjadi. Ya tergantung dia tahu malu apa Mau enggak gitu iya ya. benar. Sadar diri nggak nih Sadar bahwa diri dia nggak, iya, gitu kan. gitu. Jadi Kalau bisa otaknya enggaknya keras sih kan kepalanya batu gitu kan Ya, agak malu sulit ya, kayaknya sulit, ya. iya. Biar berubahnya ya. balik lagi ke orangnya mau nggak itu karena kan prosesnya juga nggak mudah ya Iya, dengan iya, dianya dengan mungkin akan dikulik lagi masa lalunya segala macamnya gitu kan nggak mudah juga Iya, gitu. betul. Iya, Jadi iya, balik iya. lagi ke orangnya mau atau tidak untuk berubah. Kadang kan ada orang juga dia yang kekeh gitu ya. Betul. Kalau apa yang dilakukannya itu padahal sekelilingnya udah bilang itu ini orang kok kayaknya toksik banget sih gitu kan. Mhm. Tapi dia sendiri merasa itu benar gitu. Iya. Benar gitu yang dia lakuin gitu. Dibalik lagi ke masing-masing personalnya ya. Betul gitu. Kalau Tapi bilang pada bisa- satu titik mungkin dia bakal ketemu ininya mentoknya ya. Oh Iya. ternyata kayaknya semua ini terjadi karena kesalahan saya sendiri mungkin Iya. gitu. Ya semoga anda om toksik sekalian, Ya. para toksik-toksimannya diberikan hidayah secepatnya ya. Para Iya. toksik-toksik Iya. mania. Ya Mantap. memang kan harus berawal dari diri sendiri. Betul, betul. Nah, kalau untuk di pasangan nih Kak, Mm-mm. apakah hubungan toxic relationship ini sudah bisa diperbaiki nggak? bisa Ya, saja ya. diperbaiki. Pertama kan dikomunikasikan dulu bahwa Iya. apa sih yang dimauin sama pasangan satu sama lain gitu. Iya. Ketika yang satunya merasa bahwa kok kamu selalu mengontrol aku, tujuanmu tuh apa gitu loh. Iya. Karena kadang orang tidak sadar ya bahwa hanya perilakunya yang menunjukkan bahwa kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini tanpa menjelaskan sebenarnya apa sih maksudnya dia seperti itu. Mungkin Oke. perhatian kah atau takut pasangannya memilih yang lain kah atau segala Iya. macamnya itu kan perlu dikomunikasikan. Betul. Ketika tidak dikomunikasikan yang ditangkap oleh lawan pasangannya adalah kok dia ngontrol aku sih gitu, Iya. kok aku dikekang sih gitu. Padahal kan mungkin di balik itu tuh ada maksud dan tujuan lainnya Betul. gitu. Sehingga Oke. penting sekali komunikasi di antar pasangan ini gitu. Iya, Sehingga iya, kalau iya. ketika terjadi toxic relationship ini coba untuk dikomunikasikan dulu. Iya. Ketika memang tidak bisa dikomunikasikan, mungkin tidak bersama adalah pilihan yang terbaik gitu. Oh. Oke. Berarti berpisah Iya. itu bukan sesuatu yang salah ya. Betul. Gitu. Kalau Kan emang iya. toxic ya udah, yang salah satu toxic ya udah kita kayaknya udahan saja. Iya, daripada saling mentoksiki, Nah, ditoksingin lagi. Apalagi Toksik, sudah tidak saling toksik mendukung. kasih satu dengan yang lain. Aduh, Iya, kan makin berat. banyak toksiknya. Sadar, ya Iya. kan? Tapi sebenarnya berarti poin pertamanya adalah tahu dulu bahwa sebenarnya Menyadari. di dalam hubungan kita ini ada something gitu. Iya. Ada sesuatu, mungkin itu toksik, mungkin itu bukan, tapi ada something aja Iya, gitu ya. jadi misalnya dari awalnya kok bahagia terus nih, berbunga-bunga terus, everyday tuh wah happy lah gitu. Malah kok
males ya ketemu dia ya gitu. Nggak ketemu dia kok jadi kayak yes aku nggak ketemu dia nih gitu. Bahkan mencari-cari alasan untuk tidak ketemu gitu. Nah itu kan perlu Mencari sebab. Apa? Lagu apa? Mencari alasan. Waduh, jauh lagunya ya. Agak referensinya agak tua, mohon maaf ya. Maaf ya, penonton saya Aduh, nyanyi ya. Saya mau bilang ketahuan nih. referensinya agak lama, kayaknya nggak ada bahasa yang lebih halus daripada tua kayaknya ya. Maaf ya mengagetkan. Mohon maaf. Iya, tapi memang betul bagus. Tadi keluar soal jiwa-jiwa. Iya. Secara otomatis ya. Iya. Kenapa harus lagu itu gitu? Iya, bener. Sampai loading ini lagu apa nih gitu. Iya. Oke. Iya. Gitu. Kakak, Jadi, Kak Nana ada lagu lain mungkin? Enggak, ada. apa ya lagu apa Nggak ya? main tebak lagu kita ya. Oke. Tapi sebenarnya berarti ada jalan keluarnya lah ya. Iya. Jadi buat yang mungkin sekarang lagi merasa terjebak dalam hubungan yang toksik, sebenarnya ada jalan keluarnya asal ada komunikasi yang baik dulu. Betul. Dan saling menyadari gitu ya. Iya. Iya. Oke, nah kalau mungkin ya apa namanya ada pertanyaan terakhir nih Kak ya. Iya. Nah, untuk si Om toksik ini ya atau Mbak toksik ini, nah ini kira-kira bisa dibilang mereka ini yang toksik ini punya masalah nggak sih dengan kesehatan mentalnya? Nah, kalau kita bilang masalah belum tentu ya. Iya. Tapi bisa jadi ada problem-problem lainnya yang dalam artian mungkin tidak hanya kesehatan mental, tapi misalkan trauma atau yang lainnya gitu ya. Perlu memang kita lakukan asesmen terlebih dahulu gitu. Jadi kita nggak bisa langsung judgement, oh nih sakit mental nih orang, misalkan gitu ya. Nggak bisa Berarti ya. Iya. nggak boleh ngejudge Nggak juga ya boleh misalnya. ngejudge juga Ini gitu. kayaknya orang ada something kayak sakit At- mental illness kayaknya Iya. dia. Berarti nggak boleh gitu juga ya. Iya. Nggak boleh. Atau bisa Iya. jadi dia hanya mengcopy gitu. Oke. Dia korban gitu Korban. kan. Bisa jadi kan dia mengcopy, dia nggak tahu nih hubungan yang sehat tuh seperti apa sih Iya. gitu. Dia hanya pernah menjalani hubungan seperti itu dan dia merasa bahwa ini bener. Ya sebelum-sebelumnya juga kayak gini kok gitu loh. Iya. Nah, bisa jadi kan gitu. Jadi salah mengcopy. Jadi kayak salah apa perilakunya salah aja gitu. Bisa jadi gitu. Oke. Tapi perlu asesmen lagi ya, perlu dilihat lagi apakah ada trauma masa lalu atau ada something lainnya gitu. Oke, siap kalau gitu. Oke, dan last but not least ya. Asik. Asik. Ya. Nah, biasanya masalah-masalah kesehatan mental apa nih Kak Nana untuk para remaja kayak saya ya? Oh, Wah, Apa sangat namanya? mendeklarasi diri ya. Iya. Mendeklarasi. Remajasisasi. Iya. Iya. Merasa psikolog ya. Iya. Psikologi remaja ya. Oke. Iya, Oke. oke. Jadi masalah kesehatan mental apa sih yang sering dihadapi oleh remaja selain toxic relationship? Biasanya remaja itu kasus-kasusnya ya biasanya Nah. tuh kayak konformitas gitu loh. Jadi antara dia mengikuti teman-temannya sama apa yang dimau orang tuanya. Oh. Itu biasanya tuh oke. berlawanan tuh antara orang tua maunya gini tapi dia maunya ngikutin. Karena kan di masa remaja kan teman-teman nih yang paling Iya, berperan circle-nya gitu, dia. circle-nya dia gitu. Ketika aku diakui sebagai pencarian jati diri gitu ibaratnya. Aku tuh pengen dilihat sebagai anaknya seperti ini nih, tapi kok Oke. orang tua aku nggak bolehin nih. Nah, itu biasanya terjadi tuh. Akhirnya di anak itu muncul krisis identitas ya Oke. seperti itu. Lalu kemudian muncullah jadinya nggak pede, Iya. bingung menentukan arah. Nah, selain masalah relationship ya, Iya. kayak gitu. Jadi beberapa anak remaja biasanya persoalannya seputar itu. Oke, jadi ini peran orang tua sangat penting sekali ya Kak ya. Betul. Jadi untuk deket sama anak Iya. dan tahu juga circle-nya dia Betul. gitu kan. Jadi bisa dipelajarin juga ini si anak sama circle-nya ini nih lagi lagi doyannya lagi apa sih? Apa ya, betul. Kayak gitu kan. Iya. Dan si anak ini sama circle-nya ini ditarik menjadi apa? Betul. Menjadi something apa gitu Iya. misalnya. Kayak lingkungan ini tuh mau apa sih lingkungan yang dihadapi anak-anakku kan gitu, perlu Iya. mereka tahu kenali juga ya. Apakah lingkungannya positif kah atau Iya. lingkungan yang negatif gitu. Karena Nah. ketika anak ini tidak mendapatkan dukungan dari orang tua, kepercayaan dari orang tua, mungkin Iya. dia akhirnya ya udahlah aku suka-suka aku aja Benar. gitu. Ketika Mungkin kan kan ya kayak circle-nya ini adalah circle seniman hal itu kan. Iya. Oke, Dan bisa. orang tuanya ini mungkin menuntut anaknya ini jadi masuk tim NASA gitu kan. jauh Iya. ya. Agak jauh ya. Iya. Dia bisa Iya. ketemu Elon Musk ya. Iya, Di iya. SpaceX ya. Agak jauh ya Iya, kan. iya. Jadi ya bener peran orang tua sih. Betul. Iya, Harus iya. lihat juga dan kenal juga sama Iya, circle. berarti Iya. mengenali anaknya lebih jauh ya. Betul. Apalagi Apalagi Karena- sekarang kan iya. informasi yang didapetin anak-anak tuh lebih gampang dan lebih Iya. cepat. Jadi orang tua juga harus
diatasi juga, mengikuti betul. gitu. Bener. Tahu tiba-tiba anaknya, "Mah, aku mau jadi atlet e-sport," gitu kan. Apa Agak itu? kaget Iya. ya kan. Kaget, iya. Iya. Seperti anak saya sudah jadi YouTuber gaming sekarang. Iya betul. Nah, Bapak ini salah satunya. Iya, Diajakin collab lagi sama anaknya kan. Waduh. Iya. Si pantes ya kan makanya. Iya, iya, iya. Selain saya masuk podcast Friends Talk, saya masuk podcast anak saya juga ya. Iya. Jadi YouTuber gaming. Oke, jadi itu ya. Tapi sebenarnya tentunya bisa ditanggulangi semuanya Kak ya. Bisa Ya. diselesaikan salah satunya dengan cara konseling tentu saja ya. Betul. Iya. Jadi ketika semua upaya sudah dilakukan nih kok sulit nih, masih sulit gitu. Nah, Iya. ada baiknya untuk ketemu profesional gitu, Oke. minta bantuan gitu. Jangan malu Jangan malu dan Betul. emang daripada harus terlambat. Iya, gitu. betul. Iya. Mungkin seperti contoh nyatanya nih ya, karena ya. Maksudnya anak saya ini umur 9 tahun ya. 9 tahun dan cewek. Dia punya teman yang toksik. Jadi apapun di Instagram, di Reels, di TikTok, kan suka biasalah anak kecil suka ngedance ya. Ya. Umur 9 tahun. Nah, si temennya ini sebut saja Bunga ya. Iya. Sebut saja Mawar. Oke. Oke. Ya, si Mawar ini pasti komennya itu yang negatif. Oke. Ih kok bajunya gembel sih? Padahal yang ngambil bapaknya gitu. Padahal gembel bapaknya gitu kan. Iya, Pak, anaknya nggak salah apa-apa. Iya. gitu. Ih kok mirip bapaknya sih gitu. Ya memang. Wajar banget. Kan anak Kan anak bapaknya. bapaknya. Gimana dong? Iya, anaknya. Iya. Tentang bapaknya jelek juga bapaknya. Nah, habis itu terus saya pokoknya akhirnya kayak sampai akhirnya body shaming. Body shaming dan kayak ih kamarmu jelek ya. Dan Kayak itu kan backgroundnya gitu kan. Jahat ya Kak ya, maksudnya Iya, betul. Maksudnya itu anak sekecil itu. anak sekecil Mau itu. nyanyi lagi, nyanyi lagi Waktu. dia. Oke. Iya. Saya ini gampang teringat lirik-lirik lagu. Saya tahu ini karena apa. Kita kedatangan Kak Nunu. Nunu, iya. Itu dia masalahnya. Pengen nyanyi makanya tadi ya. Iya. Ya, Joshua mana Joshua nih? Joshua, iya. Oke. Nah, jadi akhirnya anak saya ini akhirnya konseling dengan mamanya. Oke. Iya, yang dimana Which is itu bagus Kak ya? Iya, bagus Bagus itu. ya? Ya, yang dimana itu adalah istri saya. Iya dong. Iya, pasti lah ya. Iya dong. Iya, Masa betul. punya PRT kan nggak beda dong. Iya, betul. PRT kan ada sendiri. Iya, mereka kan pasti istrinya. Iya. Nggak mungkin saya istri berdua sama Pak. Oke lanjut. Oke, akhirnya dia konseling dengan mamanya. Mamanya. Mah si Mawar komennya kok gini ya gitu kan. Nah, akhirnya mamanya bilang ya udah cuekin aja Kak gitu kan, makanya kakak kan cuekin aja Kak, bilang aja ya udah nggak apa-apa biarin aja, bilang gitu kan, biarin aja cuek aja gitu, maksudnya ya udah biarin aja gitu. Nah si Mawar ini makin kesel, akhirnya komennya juga makin Brutal ya. makin brutal dan saya akhirnya sampai ke WhatsApp. Berlanjut ke WhatsApp nih akhirnya. Oke. Pertikaian Pertikaian Pertikaian. antar anak komplek ini ya. Ya, pertikaian antara anak 9 tahun di sosial media ini. Bisa menjadi sesuatu yang serius ternyata. Iya, Di dewasa ini ya. Iya, di zaman modern ini ya. Ah. Bisa akhirnya berlanjut ke WhatsApp akhirnya. Di WhatsApp akhirnya berantem. Bukan berantem, maksudnya kayak saling ini. Nah, kebetulan anak saya akhirnya kebawa lah gitu kan. Kayak kamu juga aku juga papaku baru beli mobil baru ini kamu emang punya mobil kayak gitu misalnya kayak gini masuk kayak gini ya terus akhirnya mungkin anak saya kebawa gitu kan anak saya mungkin kebawa gitu kan ya kamu mungkin punya mobil baru tapi papamu masih gak kayak papaku Asik. gitu Suka anak iya, bapak kan? ya. Papamu masih gak kayak papaku Asik. nah tapi akhirnya menurut istri saya Kak sebenarnya nggak kayak begini, jangan kepancing. Ini kakak kalau udah kayak gini, kakak kepancing konfrontasi yang dibuat sama dia. Untuk meladeni dia jadinya Iya, ya. buat ngeladenin dia. Sebenarnya dia tuh pengen diladenin mungkin. Iya, karena biasanya orang-orang toksik ini tuh sebenarnya kurang apresiasi. Oke. Gitu. Berarti itu ya titiknya Iya, ya. titiknya Kurang jadi apresiasi. soal apresiasi. Jadinya mencari apresiasi di luar gitu dengan Oke. menjatuhkan orang lain karena dia nggak mendapatkan apresiasi, dia tidak tahu nih rasanya diapresiasi itu seperti apa sih. Rasanya dipuji, Iya, gimana taunya hanya gembiranya dikritik, ya. dikritik. Akhirnya dia yang tahu
dia belajar untuk mengkritik akhirnya, bukan untuk mengapresiasi gitu. Iya. Ketika anak itu tumbuh dengan apresiasi, dipuji, adik pinter, adik cantik, kakak cantik, kayak gitu. Iya. Dia kan akan membagikan itu, apa yang didapatkan biasanya akan dibagikan lagi nih ke Iya. lingkungannya gitu. Tuh. Seperti saya sering mengapresiasi WB ya kan. Oh, WB cantik. Bukan dong. Bisa aja. Iya, berarti agak salah juga dulu orang tua saya sering, ih anak siapa ini, anak siapa gitu kan. agak salah berarti ya, nggak boleh gitu ya. Kan nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Ini anak siapa gitu kan. Gedenya Jadi pertanyaan kayak ragu-ragu, anak siapa ini ya? ini gede-gedenya bingung juga ya. Sebenarnya Udah identitas anaknya, anak Iya. siapa saya Sebenarnya siapa, anak saya di mana siapa kan sih, gitu kan. Iya. Tapi ternyata dilihat kalau kita flashback lagi berarti di dunia modern ini udah sekejam itu ya. Iya. Untuk anak kecil gitu, maksudnya zaman dulu saya mah main kelereng gitu Betul. mah. Iya, paling ceng-cengannya kayak ceng-ceng nama bapak ya Benar. kan. Burhanuddin. Jono. Iya kan anak-anak kecil tapi namanya udah tua-tua ya kan. Iya, paling mentok-mentok Saya dulu pernah tuh Pak datang ke rumah teman saya kan. Ah. Rumah teman saya ketok. Saya pikir namanya Burhanuddin Pak. Iya, yang bukan bapaknya kan. Oke. Malam Om ya. Oh iya, mencari siapa? Mencari Burhanuddin. Iya saya, gimana? Ternyata itu nama bapaknya Pak. Waduh. Iya. Bapak masih mending, teman saya ada juga Pak. Oh, gitu? Kalau ini tadi Bapak kan, Iya. nama Bapak. Ini nama Ibu, namanya Ibu. Yanti. Yanti. Iya, Ibu nelpon Yanti. ke Tante HP Yanti nggak ya? diangkat temannya, nelpon ke rumah. Ke rumah kan bisa siapa aja mengangkat ya. Iya. Langsung lah. Halo, bisa bicara dengan Yanti? Iya. Ya saya sendiri. Oh maaf salah sambung. Iya. Iya. Benar. Sudah Untung- beda ya zamannya ya. Iya. Untung bukan bapak yang ngangkat ya. Iya. Kerja dengan Yanti, ini siapa? Bukan ini Yanto gitu. Yanto. Jamrut Krisyanto. Jamrut ya Krisyanto. Oke. Nah, Yes. itu ya kita udah banyak banget ngomongin ternyata toxic relationship bukan Iya. hanya untuk hubungan berpasangan tapi Bener. jauh daripada itu ya. Lebih Iya. Keluarga global ya. gitu. Keluarga, pertemanan, paling-palingnya. Dan mungkin lebih hati-hati juga sekarang di dunia digital ya Kak ya. Betul. Itu banyak sekali yang toksik itu bertebaran malah di dunia digital. Malah mungkin dari yang toksik ini dia lebih berani di digital karena dia nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya kan? Dia bisa nyebar komen yang toksik di mana aja dia bisa sebar kayak gitu. Jadi ya mungkin buat teman-teman Friendstock yang pemain digital dia ya. Toksik kita juga ya. Iya betul. Iya, jadi hati-hati aja mau komen yang toksik-toksik biarin aja, cuekin aja udah. Cuekin aja dan berusaha kita tidak menjadi seperti itu. Betul. Kalau kita lanjutin ya kita jadi sama toksiknya kayak dia. Nah. Saling meracuni seperti tadi kita bilang seperti ular ya. Bener. Itu. Mendingan kita jadi topik aja Udah. daripada jadi toksik ya. Betul. Iya, oke. Toxic Hidayat ya, bisa Toxic, smash. Taufik, Itu Pak. Backhand smashnya bagus. Taufik itu Oh, Taufik. sorry. Iya. Nah, tapi sebelum kita tutup, kita Ya. kenapa milih toxic relationship ini sebagai pembuka sebagai season 2 kita? Ya. Karena memang kita melihat kan ini sangat dekat sekali dengan dunia anak muda. Betul. Apalagi sekarang karena ini kan kita sering ngobrol-ngobrol juga, tetap banyak kliennya ternyata anak-anak muda juga ya. Iya, Yes. iya. Yang dari 20 segitu-segitu yang kita kira kayaknya ini masalahnya apa sih gitu. Ternyata banyak yang dialami sama anak-anak muda juga. Terus sekarang kita mau bikin konten baru nih Pak. Nah, Jadi ini adalah bener banget. bridgingan. Iya. Jadi kita mau bridgingan itu dari konten ya. Iya. Dari topik. Jadi kita mau punya satu konten baru Oke. dari Friends Mental Health Support yang kita Betul. mau ngomongin soal anak-anak muda. Nah, Lebih spesifik lagi tentang hubungan berpasangan yaitu masalah percintaan, percintaan, perasramaan. asmara. Asmaran. Kalau asrama tempat tinggal dong. Iya. Aduh, ketahuan dulu saya mudanya saya sama Putri ya. Iya. Ngintipin lagi ya. Bukan, Pak. Iya. Datangin, Itu. datangin yang jaga. Oh gitu. Nah itu jadi kita mau ngomongin soal percintaan. Nanti kita punya konten, sebuah konten terbaru. Nanti Yes. ada Kak Nana juga menjadi narasumber utama kita. Ya. Yang jadi nanti di kontennya itu kita bakal bahas beberapa masalah-masalah percintaan. Yes. Kayak posesif, Oh, masalah move on. kolektif. Bukan beda, Oh, bukan bukan beda beda. ya? Oh, Kolektif oke, iya. ngumpulin kalau itu. Oh iya. Iya, terus gimana caranya melupakan mantan? Gitu. Wah. Nanti kita bahas dari sisi psikologi, Oke. gitu. Jadi Nah. buat kamu yang mungkin punya masalah-masalah asmaraan ini. Nah kan, belibet Iya nih kan? jadinya. Nah, pokoknya nantikan saja konten baru kita. Nama kontennya adalah Katanya Cinta. Cinta.
Itu. Jadi mungkin teman-teman di sini kita sudah memperolehkan ini dari toxic relationship, mungkin punya pertanyaan-pertanyaan Betul. masalah tentang percintaan atau dari toxic relationship sendiri. Ya. Boleh komen ya. Boleh Langsung komen. komen, nanti kita bakal langsung jawab di episode pertamanya Betul. dari konten Katanya Cinta. Atau DM aja langsung di Instagram kita @friends_mental_health_support. Nah, itu bisa di DM, bisa langsung di follow juga buat teman-teman juga yang mungkin sekarang lagi membutuhkan pertolongan atau butuh edukasi masalah kesehatan mental. Di situ banyak tiap hari kita posting-posting masalah edukasi kesehatan mental, adiksi dan juga HIV ya. Ya, betul sekali. Dan jangan lupa juga kita punya nomor hotline ya. Ya. Yoi. Nomor hotline kita ada di bawah sini. Di bawah sini, Ya. di bawah muka Kak Nana, tolong editor ya. Iya. 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 Pokoknya di sini kalau misalnya emang teman-teman mungkin ngerasa punya masalah dengan mental atau mungkin adiksi, ketergantungan narkoba atau mungkin pendampingan HIV/AIDS, langsung saja hubungin nomor hotline kita di bawah sini dan mungkin bisa langsung datang ke Rumah Empati, tapi kita nanti kirim screening awal dulu. Ya, ada step-stepnya lah. Ada step-step. Atau mungkin permasalahan spesifik yang kita omongin hari ini tentang toxic relationship, ya kan? Mungkin dengan hubungan dengan keluarganya, atau mungkin dengan pasangannya, itu bisa. Betul. Semua bisa dikonsultasikan, nanti kita ke tenaga ahli, dan lebih bagus dengan langsung profesional kayak langsung sama kanan aja. Nanti bisa langsung dihubungi ke nomor hotline aja. Betul. Teman-teman semua, nanti kita bakal ada assessment, screening segala macam, langsung ditangani oleh ahlinya. Betul. Biar nanti yang toksik bisa berubah. Nah, Tidak beracun lagi. Betul. Ya kan? Racunnya kita sedot ya kan, kita buang, kasih nilai-nilai positif ya. Dan jangan lupa juga nantikan juga konten terbaru kita apa? Mamanya Cinta ya. Bukan mamanya, katanya. Oh, katanya. Kalau Iya, mamahnya bukan loh. Bukan ya, Mama Kalau Cinta itu mamahnya- Loren ya. Peramal kalau itu. Iya, ya. iya. Oke. Ya, itu ya. Itu ME ya. Hah? Inikah katanya cinta? Nyanyi ya? lagi ya Wah, kan? nyanyi Udah mau lagi. closing masih nyanyi dia nih. Nyanyi. Gara-gara Kak Nuno emang Kenapa sih kayaknya. hari ini bawaannya pengen nyanyi terus ya? Ya udah, daripada kita nyanyi mulu ya. Jadi Oke. satu album kayaknya nanti ya. Iya. Kita saya thanks dulu buat Kak Terima Nana. kasih, Ya, Kak Nana. sama-sama, Sudah terima hadir kasih. hari ini. Ya. Sudah menemani jiwa-jiwa kita yang tadi tiba-tiba Betul. retak karena toksik ya kan. Iya. Jadi buat teman-teman nanti yang punya masalah percintaan, nanti Kak Nana akan menjawabnya. Nah, Gitu. bener banget. Dan yang pasti kita langsung saja sampai ketemu di episode Friends Talk Podcast berikutnya. Yoi. Ya, saya Jonski. Bebe pamit. Oke, signing out. Bye-bye. Bye-bye.